wabarakatuh. Saya Nanda Erlinawati dari kelas 18A2, Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang alat reproduksi wanita guna memenuhi tugas dari anatomi dan fisiologi. Pada manusia, reproduksi hanya berlangsung secara seksual. Fertilisasi atau pembuahan diawali dengan pembentukan spermatozoa di dalam testis dan ovum di dalam ovarium. Pembentukan ovum disebut oogenesis. Alat kelamin wanita dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Organ kelamin luar wanita memiliki dua fungsi, yaitu sebagai jalan masuk sperma ke dalam tubuh wanita dan sebagai pelindung organ kelamin dalam dari organisme penyebab infeksi. Organ reproduksi luar wanita. Yang pertama ada vagina, kemudian ada vulva. Vulva terdiri dari labium mayor. Labium mayor berlapiskan lemak. Terus yang kedua, terdapat labium minor atau tidak berlapiskan lemak. Organ dalam wanita, pertama ovarium. Ovarium terdiri dari sepasang, berukuran kecil, panjang 3 cm. Ovarium terletak di daerah panggul di rongga perut. Yang kedua, tuba fallopi. Tuba fallopi berbentuk saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong dan struktur berbentuk corong berjari atau fimbriae. Yang kemudian bagian dari lumen dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk mendorong ovum bergerak ke dalam tuba fallopi ketika terjadi ovulasi. Yang ketiga, uterus atau rahim. Uterus atau rahim berbentuk seperti buah pir, dindingnya tebal dan berotot. Panjang uterus 7 cm dengan lebar 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran fallopi. Jika di dalam tuba fallopi terdapat pembuahan dan terbentuk zigot, kemudian zigot akan didorong menuju uterus dan tiba di uterus dalam bentuk gastrula akhir atau embrio yang sudah memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan dan organ untuk kemudian mengalami implantasi atau perlekatan dan berkembang menjadi bayi. Rongga uterus dilapisi jaringan epitel yang mengandung banyak pembuluh darah. 4. Serviks atau leher rahim. Serviks atau leher rahim merupakan bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Kemudian yang kelima, vulva. Vulva yaitu ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas labia minora, labia mayora, dan klitoris. Vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing dan saluran kelamin atau vagina. Yang keenam, klitoris. Klitoris yaitu tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung saraf-saraf perasa dan pembuluh darah. Ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon, estrogen, dan progesteron. Estrogen disekresi oleh folikel de Graaff atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum dan dirangsang oleh FSH. Fungsi estrogen yaitu menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Fungsi FSH yaitu merangsang pematangan folikel. Progesteron disekresi oleh corpus luteum atau massa jaringan kuning dalam ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah masak dan dirangsang oleh FLH. Fungsi progesteron yaitu mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Fungsi LH yaitu merangsang ovulasi. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur. Oogonium bersifat diploid. Oogonium memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer atau diploid. Oosit primer akan membelah secara meiosis tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan mengalami pubertas. Saat itu oosit primer dalam keadaan dorman atau berhenti tumbuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan proses oogenesis. Beberapa oogonia atau diploid. Salah satu oogonia tumbuh dan berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk menjadi oosit primer atau diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis satu menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar pertama atau haploid. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan dari
folikel pada ovarium pada saat ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk atau tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadilah menstruasi. Tapi, jika ada spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilisasi, maka terjadilah pembelahan meiosis II. Pada tahap ini, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi satu ootit atau haploid dan satu badan polar. Sementara itu, badan polar yang pertama dapat juga membelah menjadi dua badan polar. Selanjutnya, ootit berkembang menjadi ovum. Selanjutnya, ada hormon yang mempengaruhi oogenesis. Yang pertama ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Yang kedua, hormon LH atau luteinizing hormone berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pengeluaran sel ovum. Yang ketiga, hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. Yang keempat, hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Selanjutnya, menstruasi atau yang sering kita sebut haid. Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan ovarium. Menstruasi secara normal berkisar antara 28 hari, masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya, menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi. Yang pertama ada hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. Yang kedua ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu memicu pematangan folikel di ovarium sehingga terjadi sintesis estrogen dalam jumlah yang besar, sehingga mengakibatkan proliferasi sel endometrium atau penebalan. Yang ketiga, ada hormon LH, luteinizing hormone, yaitu mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. 4. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH. Yang kelima, progesteron. Progesteron menebalkan endometrium. Fase menstruasi ada 4 fase. Yang pertama ada fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masak atau follicle degrowth dan menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua, fase estrus, merupakan fase pada setiap ovulasi sehingga menghasilkan suatu oosit sekunder. Yang ketiga, fase luteal, merupakan fase uterus pada tahap siap menerima dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Yang keempat, fase menstruasi merupakan fase korpus luteum berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim luruh atau mengelupas pada hari ke-28 sehingga terjadi perdarahan. Menstruation cycle. Yang pertama ada siklus menstruasi itu sendiri. Bila tidak terjadi fertilisasi atau ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum akan mengkerut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum, ditandai dengan perdarahan dari uterus selama kurang lebih 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Yang kedua, pre-ovulation fase. Pada fase akhir menstruasi ini, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. FSH kemudian merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer. Keduanya akan tumbuh sampai hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Saat itu, folikel matang disebut dengan folikel degrowth dengan oosit sekunder di dalamnya.
Selama pertumbuhannya, folikel melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali lapisan endometrium atau proliferasi dan penetralan sifat asam pada serviks agar mudah mendukung kehidupan sperma. Kemudian yang ketiga ada fase ovulasi. Pada umumnya pada hari ke-14 terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif, yaitu penghambatan pelepasan FSH dari hipofisis. Karena FSH berkurang, maka hipofisis ganti mengeluarkan LH. LH kemudian merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff siap untuk dibuahi sperma. Yang keempat ada fase setelah ovulasi, yaitu folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Keduanya bekerja menebalkan endometrium, juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut adalah menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.